Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di simulasi tes kemampuan akademik bahasa Indonesia. Di video ini, kita akan berlatih soal-soal seru untuk menguji seberapa siap kalian menghadapi ujian nanti. Siapkan alat tulis kalian, buku catatan, dan tentunya semangat belajar yang tinggi ya. Yuk, kita belajar bersama. Muhammad Jailani manjur. Mantap dengan hasil jujur. Perhatikan teks berikut ini dulu ya dengan seksama sebelum menjawab pertanyaan. Di sebuah taman yang indah, hiduplah seekor lebah bernama Bonnie yang sangat menyukai bunga-bunga mawar. Setiap pagi, ia terbang dari satu bunga ke bunga lain untuk mengumpulkan nektar. Bonnie dikenal sebagai lebah yang rajin dan ramah, selalu menyapa kupu-kupu dan kumbang yang ia temui di taman. Suatu hari, angin kencang membuat bunga mawar favorit Bonnie roboh. Ia merasa sedih dan berusaha mengangkatnya, tetapi gagal. Melihat hal itu, kupu-kupu bernama Lila datang dan mengajaknya bekerja sama memanggil teman-teman lain. Bersama para lebah, kupu-kupu dan kumbang, mereka berhasil menegakkan bunga itu kembali. Bonnie pun belajar bahwa kerjasama dan kebersamaan adalah kunci untuk mengatasi kesulitan. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 1. Soal pilihan ganda. Bonnie bersedih karena A. Teman-temannya tidak mau membantunya. B. Bunga mawar kesukaannya layu. C. Bunga mawar favoritnya roboh karena angin kencang. D. Ia tidak bisa mengumpulkan nektar. Jawabannya adalah C. Bunga mawar favoritnya roboh karena angin kencang. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2, soal pilihan ganda. Apa gagasan utama dari paragraf terakhir? A. Pentingnya kerjasama dan tolong-menolong. B. Kekuatan bodi yang luar biasa. C. Keindahan bunga mawar di taman. D. Kecepatan Bonnie dalam mengumpulkan nektar. Jawabannya adalah A. Pentingnya kerjasama dan tolong-menolong. Berikutnya, yuk kerjakan soal nomor 3. Soal pilihan ganda. Mengapa Lila mengusulkan agar Bonnie memanggil teman-temannya? A. Agar Bonnie tidak merasa kesepian. B. Karena ia tidak peduli dengan bunga mawar. C. Karena ia ingin menunjukkan bahwa ia lebih pintar dari Bonnie. D. Karena ia tahu bahwa dengan bekerja sama, mereka akan lebih kuat. Jawabannya adalah D. Karena ia tahu bahwa dengan bekerja sama, mereka akan lebih kuat. Soal selanjutnya, jangan sampai terlewat ya. Soal nomor 4, soal pilihan ganda. Pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? A. Kita harus selalu bekerja sama. B. Tidak perlu membantu orang lain yang sedang kesusahan. C. Kekuatan kebersamaan dapat mengatasi masalah yang sulit. Atau B. Kita harus selalu meminta bantuan orang lain. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah C. Kekuatan kebersamaan dapat mengatasi masalah yang sulit. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 5, soal pilihan ganda. Sifat Bonnie yang diceritakan dalam teks adalah A. Pemalas dan sombong. B. Penakut dan egois. C. Pekerja keras dan ramah. D. Ceroboh dan tidak peduli. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Pekerja keras dan ramah. Sekarang, baca teks di bawah ini terlebih dahulu ya, lalu jawab pertanyaannya dengan tepat. Air di bumi tidak pernah habis karena adanya siklus air. Siklus air adalah pergerakan air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus ini terjadi melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah evaporasi, yaitu air di laut, danau, dan sungai menguap menjadi uap air karena panas matahari. Tahap kedua adalah kondensasi. Uap air naik ke atmosfer, mendingin, dan berubah menjadi titik-titik air kecil yang membentuk awan. Tahap ketiga adalah presipitasi. Ketika awan sudah terlalu berat menampung titik-titik air, air akan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau es. Air hujan yang jatuh ke bumi kemudian akan mengalir kembali ke laut, danau, dan sungai, atau meresap ke dalam tanah. Proses ini disebut koleksi. Setelah itu, siklus akan berulang kembali dari awal. Sekarang, coba perhatikan soal nomor 6. Soal pilihan ganda. Apa nama tahap di mana air berubah menjadi uap air karena panas matahari? A. Presipitasi. B. Kondensasi. C. Koleksi. D. Evaporasi. Jawabannya adalah Jawabannya adalah D. Evaporasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7, soal pilihan ganda. Gagasan utama paragraf kedua adalah A. Penyebab terjadinya hujan. B. Pengertian evaporasi dan kondensasi. C. Pentingnya air bagi kehidupan. D. Proses siklus air yang lengkap. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Pengertian evaporasi dan kondensasi. berikutnya, yuk kerjakan soal nomor 8. Soal pilihan ganda kompleks. Dalam bentuk apa air jatuh kembali ke bumi saat presipitasi terjadi? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. Hujan. B. Salju. C. Awan. D. Es. Jawabannya adalah Jawabannya adalah hujan, salju, dan es. Benar. Jadi A, B, dan D benar. soal selanjutnya. Jangan sampai terlewat ya. Soal nomor 9. Soal pilihan ganda. Air jatuh dari awan saat presipitasi.
Karena awan. A. Terlalu dingin. B. Sudah terlalu berat menampung titik-titik air. C. Bergerak terlalu cepat. D. Bertemu dengan awan lain. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B. Sudah terlalu berat menampung titik-titik air. Berikutnya soal nomor 10, soal pilihan ganda. Urutan tahapan siklus air yang benar adalah A. Kondensasi, kemudian evaporasi, lalu presipitasi, dan akhirnya koleksi. B. Evaporasi, kemudian kondensasi, lalu presipitasi, dan akhirnya koleksi. C. Presipitasi, kemudian koleksi, lalu evaporasi, dan akhirnya kondensasi. D. Koleksi, kemudian evaporasi, lalu kondensasi, dan akhirnya presipitasi. Jawabannya adalah B. Evaporasi, kemudian kondensasi, lalu presipitasi, dan diakhiri dengan koleksi. Wah, hebat! Kalian sudah menyelesaikan simulasi TKA Bahasa Indonesia hari ini. Terus semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu membaca dengan teliti. Semakin sering berlatih, semakin siap kalian menghadapi ujian sebenarnya. Sampai jumpa di latihan selanjutnya dan tetap semangat meraih prestasi. Salam sukses untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.